وقد يقول النبي صلى الله عليه وسلم القول لا يريد بالتشريع لكن لا طريق إلى ادعاء ذلك إلا بأن يقوم دليل صريح يفيد أن ذلك القول لم يقصد به التشريع ويقع مثالا لهذا القصة المشهورة بقصة تأبير النخل فقد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة وألفاظ أحاديثهم تفسر بعضها وأكثرها وضوحا رواية من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك القصة طلحة ابن عبد الله رضي الله عنه فإنه قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل فقال ما يصنع هؤلاء فقالوا يلقحونه يجعلون الذكر في الأنثى فليقح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن يغني ذلك شيئا قال فأخبروا بذلك فتركوه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز وجل أخرجه مسلم وغيره فهذه الرواية من أحسن ما يزيل الشبهة بهذه القصة وفيها أن ما وقع منه صلى الله عليه وسلم كان صريحا في كونه رأي نفسه فإن إخباره عن أحكام الله تعالى لا يكون بصيغة الظن. Jayid, kita lihat maksud dari fakrah atau alinea ini. Waqad yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qaula la yuridu bi tashri', dan bisa jadi Rasulullah terkadang mengucapkan suatu perkataan tetapi beliau tidak bermaksud untuk menjadikannya sebagai syariat, bukan dalam konteks tasyri'. Walakin la tariqa ila idda'i dzalik illa bi an yaquma dalilun sarih, tetapi itu tidak bisa kita sampaikan atau kita klaim begitu saja kecuali ada dalil yang sarih, dalil yang eksplisit, dalil yang gamblang yang memahamkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bermaksud dengan perkataannya itu untuk dijadikan sebagai syariat yang mengikat. Contohnya wa yaqa'u mithalan lihadha, intabih cara membacanya, wa yaqa'u mithalan lihadha, yaitu yang sebagai contoh untuk persoalan ini al-qissatul masyhura, yaitu kisah yang populer yang dikenal dengan kisah ta'birin nakhli, yaitu penyerbukan pohon kurma. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh sejumlah sahabat, dan lafaz-lafaz yang digunakan dalam riwayat-riwayat tersebut saling menjelaskan satu sama lain. Hanya saja barangkali yang paling jelas adalah lafaz yang diriwayatkan oleh sahabat yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa itu, yaitu Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, suatu ketika saya berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sejumlah atau sekelompok orang yang sedang berada di atas pohon kurma. Rasulullah bertanya apa yang mereka lakukan, maka yang lain, teman-teman mereka yang lain mengatakan mereka di atas sana sedang membantu penyerbukan kurma, mengawinkan bunga jantan dengan bunga betinanya. Maka Rasulullah berkata, ma'adunnu yughni dzalika syai'a. Kata beliau, saya kira itu tidak ada gunanya, begitu kata beliau. Maka perkataan Rasulullah itu disampaikan kepada sahabat-sahabat atau orang-orang yang membantu penyerbukan pohon kurma tadi. Lalu mereka pun menghentikan aktivitas itu, tidak lagi membantu tidak lagi membantu penyerbukan yang
dilakukan, yang biasanya mereka lakukan terhadap pohon-pohon kurma. Lalu hal itu pun disampaikan kepada Rasulullah bahwa mereka berhenti melakukan penyerbukan atau membantu pohon kurma melakukan penyerbukan karena mendengar komentar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun berkata, "In kana yanfa'uhum dzalika falyasna'u." Maka Rasulullah katakan, jika itu bermanfaat, ya silakan mereka lakukan saja. Fa inni innama dhanantu dhanna, saya hanya mengira menurut saya saja, begitu kata Rasulullah. Oleh karena itu fala tu'akhidni bidhann, maka jangan ikuti saya, jangan ambil apa-apa yang saya sandarkan kepada zan, kepada perkiraan, pada sangkaan saya semata. Walakin idza haddatsukum 'anillahi syai'an fakhudhu bihi, tetapi jika saya sampaikan kepada kalian sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah itu, pegang eratlah itu. Fa inni lan aktiba 'ala Allahi azza wa jalla, maka sesungguhnya saya tidak mungkin berbohong tentang Allah azza wa jalla. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan perawi-perawi yang lain. Nah, riwayat ini fa hadhihi riwayatu min ahsani ma yuzilu syubha, maka riwayat ini adalah riwayat terbaik yang menghilangkan syubhat-syubhat yang ada di seputaran kisah atau hadis ini, yang perlu kita garis bawahi dan berkenaan dengan konteks yang kita bicarakan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tegas mengatakan kana sarihan fi kaunihi ra'ya nafsihi, bahwa itu hanya zan, itu hanya sangkaan beliau semata. Maka ungkapan beliau itu hanya sangkaan saya, itu adalah dalil bahwa ucapan beliau itu laisa tasyri'an, bukan tasyri', bukan dalam rangka menetapkan sebuah syariat sehingga tidak bersifat mengikat. Beliau hanya menyangka, dan tidak mungkin wahyu atau perintah syariat yang itu adalah kuasa Allah kemudian disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan redaksi zan atau sangkaan dan perkiraan.